Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayatnya yang keenam. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, Roh Kudus sudah boleh tinggal di dalam hati kita. Sehingga marilah kita tidak menyia-nyiakannya. Marilah kita boleh mempunyai kerinduan untuk terus bertumbuh, untuk boleh terus mengenal Tuhan kita, mengenal Tuhan secara benar. Sehingga mari kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita boleh datang kepada Tuhan mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati seluruh ibadah kita mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyambut Tuhan kita. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya dan mulia. Kita akan mengaku dosa-dosa kita, meminta Tuhan boleh melayakkan kita. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah ya Tuhan yang mengasihi kami. Tapi seringkali sebagai ciptaan-Mu dan bahkan sebagai umat-Mu, ya Tuhan, kami banyak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan dan berdoa kiranya Tuhan boleh melayakkan kami. Ya Tuhan, sekali lagi ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkenan berkata-kata kepada setiap kami. Biarlah ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh sampai di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Sungguh bukan suatu kebetulan bahwa kita pada pagi hari ini boleh datang untuk beribadah ke hadapan Tuhan. Itu tak terlepas karena kasih karunia Tuhan dan pertolongan serta penyertaannya kepada kita hari demi hari. Dalam Mazmur 107 ayat pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan sungguh tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari jemaat, saya undang kita semua untuk meninggikan Dia. Kita pujikan kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada tak berdosa yang mengutus anaknya, biar kita damai dengannya, dosa diampuninya.
Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. Kasih Allah, Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. seperti pujian yang baru saja kita naikkan, sungguh besar kasih Allah dalam setiap hidup kita. Sungguh luas, tinggi dan dalam. Sungguh tak pernah berkesudahan kasih Allah dalam setiap hidup kita. Jemaat, marilah kita dengan penuh keberanian, kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita boleh menaikkan pujian kita yang terbaik hanya pada Dia. Sebab Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya kepada kita terus dan terus tak pernah berkesudahan. Mari bersama kita pujikan kasih Allah yang besar. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar,
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Dia Allah, Dia Allah, Kristus Yesus, Dialah Allah. Dia Allah, Dia Allah, Kristus bangkit dari mati. Dia Allah, lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Dia Allah, Sungguh Dialah Allah. Dia Allah, Kristus bangkit dari mati. Dialah Allah. dari mati. Dia Allah, Biarlah setiap lutut bertelut dan lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. mengaku, Kristus Yesus Allah, Kristus Yesus Allah, Kristus Yesus Allah. Sungguh Kristus Yesus Dialah Allah. Dalam Yohanes 14 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Kristus Dialah Allah. Dialah yang memberi jalan pada kita, jalan keselamatan, jalan untuk menuju kepada Allah, jalan kepada terangnya yang ajaib. Mari jemaat, kita boleh meresponi setiap pujian kita dengan kita terus taat kepada kehendak-Nya, kita terus taat kepada pimpinan-Nya Tuhan. Mari kita pujikan kasih Allah. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan-jalan terang-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari
Yesus, Engkaulah jawaban. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu Becoming Like Christ atau menjadi serupa Kristus. Satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita dari Roma pasal 8 ayat 29. Demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas panggilan-Mu bagi kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami saat ini akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu sendiri yang menolong kami, Roh-Mu yang memimpin kami sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, menjadi tanah yang subur yang ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pagi hari ini seperti saya katakan tadi, Becoming Like Christ. Kita dipanggil menurut rencana Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ini adalah rencana Allah bagi kita, ya. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan, kita sesungguhnya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1. Itu berarti sejak awal penciptaan manusia itu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk menjadi serupa dengan Allah. Kita pun ditebus untuk menjadi serupa dengan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya kita bahkan disempurnakan di dalam keserupaan dalam kemuliaan Kristus. Saudara, itu berarti menjadi serupa dengan Kristus harus menjadi tujuan hidup kita. Yang kita inginkan, yang harus kita inginkan dan perjuangkan di dalam kehidupan kita. Saudara, itu berarti kita menjadikan Kristus sebagai tokoh panutan, tokoh teladan atau idola kita. Nah saudara, manusia itu cenderung meniru saudara ya, tokoh yang menjadi idolanya. Kalau dia mengidolakan seseorang maka dia akan meniru ya segala hal berkaitan dengan idolanya. Apalagi anak remaja ya, anak pemuda bahkan juga orang dewasa. Mulai dari gaya rambutnya ya, cara berpakaian, aksesoris yang dipakai, bahkan sampai cara berbicara pun bisa ditiru ya. Nah, sehingga kita melihat sekarang anak-anak remaja misalnya cara potongan rambutnya saja meniru artis-artis dari Korea yang sekarang lagi sangat populer di antara remaja. Dan banyak contoh lain ya, bahkan merek pakaian tertentu yang dipopulerkan oleh artis tertentu dengan mudah laris dan dipakai oleh para anak-anak muda pada zaman ini. Saudara, saya teringat juga satu kali ketika saya naik kereta ke Jogja sendirian. Lalu ketika itu saya siang hari sedang ngantuk-ngantuknya. Saya dikejutkan karena tiba-tiba di depan saya ada Elvis Presley yang sedang berjalan masuk ke dalam gerbong di mana saya berada. Saya kaget, apa saya sedang mimpi sehingga bertemu dengan Elvis di dalam kereta menuju Jogja itu. Nah saudara, belum saya hilang kagetnya, tiba-tiba di belakang Elvis itu muncul Elvis yang lain. Dan hari itu ada belasan Elvis yang saya temui. Nah saudara-saudara, rupanya ini adalah rombongan orang-orang yang sedang mengikuti satu acara lomba mirip Elvis. Sehingga mereka semua berpakaian seperti gaya Elvis, berambutnya persis sama, kacamatanya juga sama. Sehingga sepintas kalau saya lagi ngantuk mirip banget dengan aslinya. Saudara, begitu
idolanya ya. Begitu mereka mengidolakan Elvis sehingga mereka berusaha menjadi begitu mirip. Padahal ini orang-orang dewasa, saudara, bukan anak-anak. So kita melihat bagaimana manusia berusaha meniru orang atau tokoh yang diidolakan sampai sedemikiannya. Saudara, sebagai pengikut Kristus, siapakah yang kita idolakan? Siapakah yang sering kita tiru? Ada sebagian ya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku sebagai orang Kristen, tapi mereka ternyata tidak mengidolakan Kristus. Mereka tidak meniru cara hidup Kristus, tapi bahkan meniru cara hidup dan cara berpikir dunia ini. Mereka bahkan tidak berusaha untuk menghormati Kristus, apalagi meneladani Kristus. Sehingga tidak jarang kita melihat ya, saya sendiri pernah melihat bagaimana ada orang Kristen yang rajin ke gereja sebenarnya ya. Tapi sikapnya begitu kasar, begitu arogan, apalagi terhadap bawahannya, karyawannya. Ya, begitu tidak menghargai. Saudara, ini membuat muncul pertanyaan dalam pikiran kita, siapa sebenarnya yang dia idolakan dalam dirinya, dalam hidupnya? Apakah Kristus atau yang lain? Jangan-jangan Firaun yang menjadi idolanya. Saudara, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil tadi untuk menjadi serupa Kristus. Kita dicipta, kita ditebus, dan bahkan nanti akan dipermuliakan dalam keserupaan dengan Kristus. Nah saudara, dalam hal apakah kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus bukan di dalam soal penampilan lahirianya. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang mirip Elvis ya. Saudara, kita tidak menjadi mirip atau tidak perlu berusaha menjadi mirip dalam cara berpakaian. Mungkin kita tidak, ada sebagian orang yang pakai jubah supaya nampak mirip rohani begitu ya. Atau model rambut yang dipanjangkan apalagi sampai berjanggut. Nah saudara, di Rusia baru-baru ini ada satu kejadian di mana seorang yang bernama Sergei Torov yang dikenal sebagai Yesus dari Rusia atau Yesus dari Siberia, dia baru saja ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena dianggap melakukan penipuan dan intimidasi. Saudara, orang ini bukan orang biasa, saudara. Dan dia dikenal sebagai Yesus dari Siberia, ini sudah bertahun-tahun lamanya. Dan jangan kaget saudara, pengikutnya juga cukup banyak. Di Rusia dan bahkan dari beberapa negara lain. Hampir 5.000 orang, bukan anak kecil, orang dewasa. Yang menjadi pengikut daripada Sergei Torov ini, yang dikenal sebagai Yesus dari Siberia. Saudara, apa yang membuat orang ini begitu banyak orang yang mau percaya kepada dia? Nah, salah satu memang karena penampilan luarnya ya, yang seperti yang dibuat mirip seperti Yesus, paling tidak mirip dalam seperti yang kita lihat di film atau di kalender ya. Nah, saudara, secara tanpa sadar sebagian orang Kristen mungkin berpikir menjadi serupa Yesus itu lebih bersifat lahiriah. Sehingga tidak heran banyak orang berusaha menjadi lebih rohani dengan aksesoris, ya, pakai salib atau pakai simbol-simbol Kristen lain di tubuhnya dan berharap menjadi lebih rohani dengan hal-hal lahiriah seperti itu. Sebagian orang yang punya kesempatan pergi ke Israel, ya mereka bahkan ingin dibaptis ulang di Sungai Yordan. Padahal sudah dibaptis, minta dibaptis ulang. Kenapa? Ya biar seperti Yesus rasanya dibaptis. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang-orang masih berpikir tentang keserupaan dengan Yesus secara lahiriah. Yang jelas bukan itu yang dimaksudkan. Nah saudara-saudara, dalam hal apakah kita harusnya menjadi serupa dengan Yesus? Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, apa artinya? Itu berarti kita dipanggil untuk menjadi serupa di dalam karakter. Di dalam karakternya saudara ya. Menjadi serupa dalam pikiran dan perasaan pasti bukan hal-hal yang lahiriah. Tapi apa yang dalam hati. Berkaitan dengan nilai-nilai hidup kita. Cara kita melihat sesuatu. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang karakter Kristus? Tentu ada banyak. Ya, tapi ada beberapa yang bisa kita lihat. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan. Ya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kemudian dalam Wahyu 3 ayat 7 di sana dikatakan, inilah firman dari yang kudus dan benar. Dan kemudian Wahyu 3 ayat 14 mengatakan, inilah firman dari saksi yang setia dan benar. Inilah karakter Kristus, saudara. Karakter yang benar, kudus dan setia, dan tentu juga karakter Kristus lainnya. Dalam hal inilah kita dipanggil untuk menjadi serupa dalam karakternya. Saudara, pertanyaan untuk kita menjadi satu refleksi, sejauh mana kita sudah meneladani Kristus?
dan belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam sifat-sifatnya, di dalam cara kita melihat dunia ini, menilai segala sesuatu. Saudara, sebagai contoh, biasanya orang pada umumnya ya suka menilai sesuatu itu dari untung ruginya saja ya. Misalnya dalam hal berteman, berelasi, kita akan mungkin cenderung berpikir kalau saya berteman dengan si A, untungnya apa ya. Kalau saya berteman dengan si B, ruginya apa. Maka kemudian kita membuat keputusan berdasarkan untung rugi. Ya, begitu juga mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis. Ya, kita berpikir berapa besar untung yang kita bisa dapatkan dengan cara ini, dengan usaha ini. Dan kadangkala masalah prinsip moral menjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan lagi. Saudara, sebagai murid Kristus kita harus berbeda. Kita harus menilai apakah itu benar, apakah itu berkenan pada Tuhan. Apakah itu selaras dengan kekudusannya. Dan apakah kita tetap masih setia kepada Tuhan dengan cara berpikir kita, dengan cara hidup kita. Saudara, karakter Kristus yang benar itulah yang harusnya kita miliki. Baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam relasi, juga dalam gereja tentunya. Sudah beberapa saudara yang memberi kesaksian yang baik ya. Seorang jemaat yang mengatakan bahwa ya, walaupun usaha ini kadang-kala tidak mudah ya, tidak selalu lancar ya, omset tidak selalu rame. Tapi dia punya satu prinsip, kalau pelanggan itu datang dan minta membuat nota palsu istilahnya untuk markup, maka dia tidak segan-segan untuk menolak dan tidak meladeni. Soalnya kalau kita pikir ini berarti dia kehilangan kesempatan untuk untung. Tapi bagi dia lebih memegang prinsip bahwa dia benar seperti ini dan dia memegang karakter. Dia memelihara karakter itu dalam hidup. Ada juga bahkan teman lain atau saudara lain yang lebih, contoh lainnya mungkin juga lebih berat ya. Dia bahkan sampai meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang akuntan. Dia merasa tidak nyaman dengan tempat pekerjaannya yang banyak sekali penyalahgunaan ya. Tidak beresan dalam pembukuan yang sifatnya penipuan yang dianggap seperti itu. Dia tidak ada sejahtera, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia lebih memilih untuk menjaga karakter dia. Saudara, tentu saja ada harga yang harus dibayar. Tapi orang-orang ini belajar untuk menjaga, membangun karakter Kristus di dalam hidup mereka. Saudara, pribadi macam apa yang seharusnya ada pada diri kita sebagai pengikut Kristus? Di dalam Matius 11 ayat 29 Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Nah, ini adalah satu karakter Kristus lagi yang kita belajar, lemah lembut dan rendah hati. Bukan karakter yang keras, karakter yang angkuh, tapi karakter yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara, sikap lemah lembut ini menunjuk kepada orang yang mau diajar atau mudah diajar, mau ditegur dan dibentuk oleh Tuhan. Saudara, ini adalah karakter yang penting sekali. Bahwa ada satu sikap hati yang mau belajar, mau diajar oleh Tuhan, mau ditegur dan bahkan dibentuk oleh Tuhan. Saudara, karakter inilah yang harusnya kita juga belajar, miliki. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah marah, mudah ngambek ketika kita diberi masukan, ketika kita ditegur oleh saudara-saudara yang lain, saudara seiman yang lain. Saya mengenal ada satu orang yang ya orang Kristen juga yang sikapnya memang sangat impulsif ya, sehingga kalau menghadapi segala sesuatu itu begitu reaktif ya. Dan ketika diberi masukan, diingatkan, apalagi kalau ditegur, reaksinya begitu hebat, begitu gampang marah, begitu gampang ngambek. So, jelas ini bukan satu sikap yang dewasa, bukan karakter Kristus yang harusnya ada dalam diri orang-orang percaya. Sudah dalam hal apakah kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Bukan saja dalam karakter, tapi juga di dalam motivasi dan tujuan hidup kita. Saudara, di dalam Matius pasal 20 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya untuk jadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, hal ini menyatakan apa yang menjadi motivasi dan tujuan Kristus dalam hidupnya. Yesus datang dan hidup dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya. Bukan untuk melakukan agendanya sendiri, tapi untuk menggenapi rencana Bapa. Saudara, inilah yang harusnya juga menjadi sikap prinsip dalam kehidupan kita. Di dalam menentukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Apa yang menjadi motivasi hidup kita. Saudara, hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Hidup ini bukan semata-mata soal memenuhi kepentingan diri kita.
Hidup ini jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Jauh lebih mulia daripada sekedar memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Hidup ini adalah tentang melakukan kehendak Bapa dan melihat rencananya tergenapi dalam dunia ini. Dan juga melalui hidup kita masing-masing. Saudara, belum lama ini kita kehilangan seorang tokoh panutan dalam gereja kita, ya, Bapak Suwaji Wijaya almarhum. Nah, kita sudah mendengar banyak kesaksian tentang Pak Suwaji, ya. Dalam ibadah memorial service yang lalu banyak saudara-saudara yang memberikan kesan-kesan tentang Pak Suwaji yang secara umum menunjukkan bahwa almarhum adalah orang yang tidak hidup hanya untuk kepentingan dirinya saja. Tapi dia selalu memikirkan bagaimana melakukan kehendak Bapa, bagaimana melihat rencana Allah tergenapi juga melalui hidupnya. Seorang yang hidup sederhana, tapi seorang yang juga sangat komitmen dengan pekerjaan Tuhan. Saudara, tentu ada banyak hal yang saudara sudah dengar tentang hal ini. Saya cuma mengulang sebagian saja. Tapi ini adalah satu contoh teladan yang baik di mana hidup itu bukan tentang diri kita saja. Hidup itu jauh lebih besar daripada diri kita. Hidup ini tentang melakukan kehendak Bapa dan melihat rencana Allah digenapi, juga termasuk melalui hidup kita. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga mempedulikan pekerjaan Tuhan? Adakah kita juga hidup untuk melakukan kehendak Allah? Ataukah kita hanya hidup sebatas hanya untuk diri kita sendiri? Saudara, ini merupakan satu pertanyaan dan tantangan bagi kita. Adakah kita juga hidup untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita? Tentunya di dalam melakukan kehendak Allah itu, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu, tentunya sesuai dengan talenta kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Ada orang yang diberi 5, diberi 2, atau berapapun. Tapi kita mempunyai satu mindset yang sama, satu prinsip yang sama. Bahwa hidup ini bukan semata-mata tentang diri kita, tapi terutama tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakternya dan juga di dalam tujuan hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjadi lebih serupa dengan Kristus? Nah, saudara, pertama-tama dan utama ini dimulai dari pekerjaan Roh Kudus sendiri dalam hidup kita. Saudara, Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah turut bekerja, Roh Kudus Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa, saudara? Bukan sekedar supaya hidup kita jadi lebih baik, hidup kita jadi lebih nyaman, walaupun itu juga mungkin adalah karunia Tuhan. Tapi saudara, kebaikan ini maksudnya adalah kebaikan yang tertinggi. Untuk mendatangkan kebaikan yang tertinggi dalam hidup kita. Yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kebaikan yang tertinggi yang sedang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus bisa mewujudkan rencana itu sebagaimana rencana Allah bagi kita bahwa supaya kita menjadi lebih serupa Kristus melalui berbagai cara, keadaan. Bisa melalui keadaan yang terasa baik dan menyenangkan bagi kita, tapi bisa juga melalui keadaan yang menurut kita tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Saudara, lewat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus juga membantu kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih dan mempercayai Tuhan di dalam segala kebutuhan kita. Saudara, kalau hari ini kita masih sehat, masih dalam keadaan pemeliharaan Tuhan, ingat itu bukan karena kita kuat. Itu juga bukan karena kebetulan kita begitu beruntung. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Sementara kita setiap hari beraktivitas bertemu dengan begitu banyak orang. Siapa yang tahu kita bertemu dengan orang yang disebut OTG, ya, yang bisa saja menulurkan sesuatu yang kita tidak inginkan kepada diri kita. Tapi kalau hari ini kita masih sehat, kita masih dalam keadaan baik, itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kita hanya sekedar beruntung, tapi karena pemeliharaan Allah. Saudara, karena itu kita belajar, kita diingatkan untuk belajar bersyukur dan mempercayai Tuhan di dalam segala kebaikan yang kita sudah alami. Saudara, seorang jemaat juga yang baru menceritakan bagaimana kesulitan yang dihadapi. Dia diberhentikan dari tempat pekerjaannya kira-kira 2 bulan yang lalu. Saudara, di tengah situasi seperti ini di mana pekerjaan begitu sulit, dia justru diberhentikan. Tentu saja ini satu situasi yang sepertinya sulit untuk melihat jalan keluar. Apalagi usia sudah tidak mudah, ya. Kondisi ekonomi atau kondisi dunia seperti ini saat ini. Saudara,
saudara kita ini, jemaat ini hanya bisa berdoa dan bersandar pada Tuhan. Tapi yang saya baru dengar tidak lama ya, baru saja beberapa hari lalu, dia mengatakan bersyukur dia sudah mendapat pekerjaan yang baru, pekerjaan yang cukup baik. Saudara, kalau kita pikir-pikir dalam kondisi seperti ini, apalagi dengan kondisi dia sendiri dengan ada keterbatasan, bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, luar biasa, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh disyukuri dan membuat kita, yang bersangkutan maupun kita semua melihat bagaimana tangan Tuhan yang menyertai, bagaimana kita harus mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Nah saudara, Roh Kudus membentuk kita lewat kebaikannya untuk kita belajar bersyukur dan mempercayai Tuhan. Tapi Roh Kudus juga membentuk kita lewat keadaan yang sulit. Dan kadang-kala keadaan yang sulit itu bisa berlangsung lama. Bukan hanya hitungan hari atau minggu. Bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Pandemi yang kita hadapi ini saja sudah berlangsung 7 bulan, bukan? 7 bulan lebih mungkin. Dan kita masih tidak tahu akan berlangsung berapa lama lagi. Saudara, ini satu keadaan yang tidak mudah. Kesulitan dan kesusahan hidup yang kita alami saat ini. Tapi saudara, yang saya ingin katakan, Roh Kudus juga dapat menggunakan. Atau lewat penderitaan dan kesusahan hidup ini. Roh Kudus juga dapat membentuk dan melatih iman kita. Kita dilatih untuk belajar apa? Belajar rendah hati, belajar bersandar pada Tuhan. Dan bukan pada kekuatan sendiri. Saudara, seperti bangsa Israel yang dikatakan oleh Tuhan dalam Ulangan pasal 2, Ulangan pasal 8 ayat 2 di sana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau dengan mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, bangsa Israel perlu dibentuk Tuhan. Dibersihkan dari pengaruh budaya Mesir. Saudara tahu budaya Mesir adalah budaya yang jelas menyembah berhala, tidak bergantung kepada Tuhan tapi memperalat, ya, mengeksploitasi dewa-dewa yang mereka percayai. Mereka juga adalah kekuatan militer yang besar sehingga sangat mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bangsa Israel perlu dibentuk. Itu sebabnya Tuhan berkata, perjalanan padang gurun selama 40 tahun itu adalah untuk merendahkan hatimu, untuk membentuk engkau dan supaya menguji apakah engkau sungguh berpegang pada perintahnya. Saudara, satu proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk menjadikan umatnya menjadi lebih berkenan di hadapannya. Saudara, lewat berbagai kesulitan kita melihat bahwa Roh Kudus membentuk diri kita. Dan sebenarnya menolong kita untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang rapuh, diri kita yang sebenarnya tidak layak atau tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Saudara, dari kesadaran tentang diri kita yang rapuh inilah akan membuat kita sadar bahwa kita sungguh butuh anugerah Tuhan. Saudara, orang yang tidak pernah menghargai, orang yang tidak pernah menyadari kerapuhan dirinya, tidak akan pernah menghargai betapa pentingnya anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, justru yang kita butuhkan adalah satu semacam sense of brokenness. Satu kesadaran akan diri kita yang rapuh, itulah yang memimpin kita, menuntun kita untuk sungguh-sungguh menghargai anugerahnya. Untuk sungguh-sungguh mencari pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan. Orang yang tidak memiliki sense of brokenness tidak akan pernah sungguh-sungguh merasa butuh Tuhan. Dan sikap merasa diri mampu menghalangi dirinya untuk datang kepada sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, saya juga mengalami hal yang sama. Ada kalanya saya merasa diri bisa. Tapi dalam keadaan merasa diri bisa itu justru saya ternyata tidak lebih bergantung kepada Tuhan, malah menjauh dari sikap bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan seringkali menghajar, Tuhan mendidik dengan berbagai kesulitan yang saya hadapi, yang saya merasa tidak dapat selesaikan, tidak mampu selesaikan. Justru dalam kesulitan dan ketidakberdayaan itu, saya sadar bahwa saya adalah pribadi yang lemah, terbatas dan rapuh. Saya butuh anugerah Tuhan, saya butuh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, hanya orang yang menyadari kerapuhan dirinya yang bisa sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan. Di dalam kerapuhan itulah kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Perasaan tidak mampu itu jangan disangkali karena akan semakin menjauhkan kita dari anugerah Tuhan. Ketika kita merasa gagal, seharusnya itu menuntun kita kepada kesadaran akan kerapuhan kita. Dan kita bawa kesadaran itu ke hadapan Tuhan. Dan ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita melihat kebesaran dan kemuliaannya. Dan di lain sisi juga kerapuhan diri kita sendiri. Di sanalah Roh Kudus akan menolong kita untuk menyadari kebutuhan kita
dan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. So, Tuhan tidak menolak dan Tuhan tidak meremehkan hati yang hancur yang datang kepada Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya dia akan menerima dan memulihkan keadaan orang itu. Saudara, bagaimana kita dapat menjadi lebih serupa dengan Kristus? Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lewat kebaikannya, tapi juga lewat kesulitan hidup. Tapi yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi lebih serupa Kristus itu juga dipengaruhi bagaimana tanggapan kita pada karya Roh itu. Mempengaruhi bagaimana proses pembentukan itu berjalan. Saudara, ketika kita mengalami kesusahan ataupun penderitaan secara umum, respon yang biasanya muncul adalah, mengapa Tuhan? Mengapa saya Tuhan? Ketika diberitahu, ya supaya kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Respon kita bagaimana? Apa ada cara lain Tuhan? Ini terlalu susah. Saudara, respon seperti ini walaupun nampaknya manusiawi, tapi sebenarnya keluar dari natur manusia kita yang berdosa yang selalu mau menentukan jalannya sendiri. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tahu cara yang terbaik untuk membentuk kita. Keyakinan itulah yang membuat kita bisa tenang dan siap dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti orang yang akan menjalani satu pengobatan atau operasi di rumah sakit. Dia harus mempercayai bahwa tim yang akan menangani dia, tim dokter yang menangani dia itu akan melakukannya dengan baik. Kalau dia dihantui dengan ketidakpercayaan, keraguan, justru akan membuat tubuhnya tidak siap untuk menjalani proses pengobatan itu. Bayangkan ketika sebelum operasi lalu tiba-tiba pasiennya bertanya, dokter, apakah Anda sanggup melakukan hal ini? Dokter, saya bisa lihat ijazah Anda, apa Anda sudah lulus atau tidak untuk melakukan tugas ini. Tentu dokternya akan terganggu dan merusak seluruh prosesnya. Saudara, karena itu jika kita tidak percaya dan menolak cara Tuhan, itu akan menghambat proses pembentukan kita. Sama seperti ketika dalam kisah bangsa Israel, ketika 12 pengintai yang dikirim oleh bangsa Israel untuk melihat keadaan tanah Kanaan, dan mereka melaporkan keadaan yang sangat sulit bagi mereka dan tidak mempercayai bahwa Tuhan akan menyertai mereka, bangsa Israel bersungut-sungut atas laporan dari 10 pengintai yang menceritakan keadaan negatif. Mereka tidak percaya dan menolak cara Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, apa yang terjadi? Karena penolakan mereka, karena sikap tidak percaya mereka, rencana untuk masuk ke Kanaan tertunda 1 generasi. Proses pembentukan yang tertunda selama 1 generasi. Saudara, respon penolakan akan menghambat proses pembentukan Tuhan. Sebaliknya sikap yang percaya dan taat akan memudahkan, mempercepat pembentukan kita. Saya teringat kepada kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang mengalami atau kena menjadi penderita COVID juga ya. Di awal-awal kira-kira mungkin bulan April, bulan Mei dia terkena COVID. Nah, peristiwa waktu itu terjadi tentu penanganan belum sebaik sekarang. Dia diisolasi di satu tempat di mana tempat itu hanya dia sendiri, tidak ada yang menengok dia, tidak ada juga komunikasi dengan pihak luar dan tempat itu begitu panas ya. Memang mungkin sengaja tidak ada AC atau karena memang tidak sanggup disediakan. Dia sendirian kesakitan dan merasa tidak ada lagi yang bisa menolong dia selama bukan sehari 2 hari tapi 2-3 minggu. Dan dia sudah begitu putus asa. Walaupun dia juga seorang pendeta saudara ya. Bahkan dia sampai terpikir mau bunuh diri saja karena sudah tidak melihat harapan dalam hidup dia. Lalu dalam keadaan putus asa seperti itu tiba-tiba ada satu suara yang berbicara dalam hatinya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bersikap demikian? Bukankah hidup matimu itu di tanganku? Kalau aku mau engkau hidup, apapun juga tidak bisa mengambil hidupmu termasuk penyakit ini. Tapi kalau memang waktunya mati, engkau juga akan mati. Saudara, kebenaran itu seperti menyentak hatinya. Membuat dia sadar bahwa dia sudah melupakan Tuhan. Saudara, akhirnya setelah itu dia mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa. Sungguh-sungguh kembali memegang janji firman Tuhan. Nah, saudara, justru ketika dia mulai berserah seperti itu, semangat mulai muncul dalam hatinya. Kondisi tubuhnya juga semakin membaik karena staminanya membaik. Dan Tuhan kemudian akhirnya bukan saja menguatkan dia dan kemudian memulihkan kondisi dia. Saudara, kita melihat satu proses pembentukan yang berjalan dengan lebih baik ketika dia mulai sadar, mulai bekerja sama untuk proses pembentukan yang Tuhan izinkan di dalam hidupnya. Saudara, kalau Tuhan izinkan kesulitan dalam hidup kita pada saat ini, itu dimaksudkan untuk melatih iman kita
supaya jadi lebih murni, jadi lebih dewasa. Sehingga kita taat pada Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang baik dan menyenangkan, tapi juga dalam keadaan yang Tuhan izinkan, mungkin dalam keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah memberi teladan bagaimana dia menghadapi keadaan yang paling berat dalam hidupnya. Ketika dia berada di Getsemani dalam penderitaan yang paling hebat, Yesus justru menunjukkan ketaatannya yang total kepada Bapa. Di dalam penderitaan yang paling hebat, ketaatannya justru semakin nyata. Saudara, iman yang murni memang hanya bisa dihasilkan dalam kondisi yang lebih sulit, bukan dalam keadaan yang menyenangkan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk meneladani Kristus dalam hidup kita. Sekalipun tidak mudah, tapi oleh anugerah Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Sekalipun tidak mudah, tapi itu adalah kebaikan yang tertinggi yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaan berikutnya yang biasa timbul adalah kapan proses ini akan berakhir? Kapan dimulai, kapan berakhir? Firman Tuhan mengatakan bahwa itu dimulai sejak kita ditebus dan akan berakhir ketika kita akan masuk ke dalam kekekalan. Tapi keluhan yang kita sering dengar, Tuhan kapan pembentukan ini akan berakhir? Karena kita merasa begitu berat. Saudara, biasanya manusia ketika melakukan tugas yang berat, yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang melelahkan, maka kita akan cenderung selalu bertanya kapan waktunya berakhir? Kok lama sekali? Sebaliknya kalau kita sedang melakukan hal yang menyenangkan, yang sesuai dengan selera kita, yang menguntungkan kita, maka kita akan bertanya, loh kok begitu cepat berakhir? Waktunya kok begitu singkat? Jadi ini cuma soal bagaimana kita memandang satu keadaan. Keadaan yang kita anggap berat dan tidak menyenangkan, tidak baik, tentu saja kita akan merasa begitu lama. Tapi satu keadaan yang mungkin juga berat, tapi kita tahu ini baik dan ini bermanfaat. Kita pun juga lebih siap untuk melaluinya sejauh yang Tuhan izinkan. Saudara, proses menjadi serupa Kristus adalah hal yang baik dan menguntungkan secara rohani. Bahkan saya menyebutnya seperti menambang emas. Kenapa saya katakan demikian? Karena hasil pembentukannya adalah hal yang sangat berharga, sangat mulia. Itu adalah upah kita dalam kekekalan. Itu adalah kemuliaan kita dalam kekekalan. Saudara, upah kita di surga bukan mahkota emas. Ya, karena emas itu hanya simbol dari kemuliaan. Kita tidak butuh emas di sana. Di surga bukan mahkota emas yang menjadi upah kita. Tetapi karakter Kristus yang sudah dipahat dalam hidup kita, dalam diri kita selama kita hidup di dunia ini. Itulah yang akan menjadi upah kita. Itulah yang akan menjadi kemuliaan kita. Yang akan bersinar terus sampai dalam kekekalan. Saudara, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13-14 berkata, sekali kelak pekerjaan setiap orang akan diuji. Saudara, pekerjaan ini menunjuk apa? Menunjuk pada seluruh hidup kita, seluruh perbuatan kita. Ukuran apa yang dipakai untuk menguji hidup kita? Bukan banyaknya atau besarnya pelayanan. Bukan jumlah orang yang dilayani atau ukuran gedung yang kita bisa dapatkan atau jumlah persembahan, jelas bukan. Tapi sejauh mana kita sudah taat pada Tuhan dan menjadi lebih serupa dengan Kristus dalam hidup kita. Itulah yang akan menjadi upah kita. Itulah yang akan menjadi mahkota kemuliaan kita dalam kekekalan. Yaitu karakter Kristus yang sudah dipahat dalam hidup kita di dunia ini. Saudara, menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan hidup orang percaya. Mengapa? Karena itu adalah rencana Allah sejak semula. Kita dicipta menurut gambar dan rupanya. Kita ditebus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus anaknya. Dan kita akan dimuliakan di dalam keserupaan dengan Kristus. Karena saudara, itu harus menjadi tujuan hidup kita yang kita harus inginkan dan harus kita perjuangkan dengan segenap hati kita. Menjadi serupa Kristus merupakan kebaikan yang tertinggi juga bagi hidup kita. Mengapa? Karena hal itu yang akan membuat kita siap dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan hal itu juga yang akan menjadi mahkota kemuliaan kita dalam kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani proses pembentukan Tuhan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi Tuhan bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-Mu dan Engkau memberi kami satu hak istimewa untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Anak-Mu yang sangat mulia. Tuhan tolong kami karena kami seringkali menjadi orang yang bebal, yang tidak menyadari bahwa ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami seringkali menolak dan mengeraskan hati. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk melihat kebaikan-Mu di dalam rencana-Mu. Supaya kami hidup selaras dengan maksud dan rencana-Mu. Agar hidup kami boleh dibentuk menjadi lebih serupa dengan Kristus untuk kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa. Mari kita mendoakan beberapa hal. Saya memimpin saudara untuk berdoa. Bapa di surga, kami pada saat ini juga ingin berdoa Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Khususnya jemaat Elion, dimanapun berada di berbagai rayon dan juga pos PI. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati sehingga umat-Mu terus boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam keserupaan dengan Kristus. Kami boleh memperkenankan hati Tuhan dan seluruh kehidupan berjemaat. Terima kasih Tuhan, Kau yang melengkapi dan memberkati umat-Mu dengan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan untuk boleh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan situasi yang masih sulit saat ini, Tuhan tolong memimpin bangsa kami, beri hikmat, beri keteguhan hati dan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, dengan berkat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh bersyukur untuk firman yang baru saja kita dengar. Biarlah firman itu boleh menguatkan setiap kita. Sungguh kesetiaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap hidup kita. Mari jemaat, kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan namanya. Kita berikan seluruh hidup kita berikan seluruh waktu kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat kita pujikan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu dalam kayu salib Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur untuk karya pertolongan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh siapa kami Tuhan sehingga Engkau boleh memperhatikan kami. Sungguh siapa kami Tuhan sehingga Engkau boleh menolong setiap hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Meskipun kami yang seringkali Tuhan memilih untuk menjauh daripada-Mu. Tetapi Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap hidup kami Tuhan. Bila kami boleh meresponi setiap ini Tuhan dengan memberikan yang terbaik, memberikan seluruh hidup kami, memberikan seluruh pikiran kami, seluruh waktu kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Bila persembahan ini menjadi suatu komitmen kami Tuhan. Bila kami dapat terus memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah ini dilawan kepada akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah. Yang esa pohon selamat sumber berkah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin hari-hari kita, boleh terus menyatakan kasih setianya di dalam hidup kita, boleh menolong kita dalam segala pergumulan kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur untuk pendeta Edi Chiang yang boleh menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Biarlah firman disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita boleh mendoakan terus beliau dan pelayanannya di GKI Ellen Prekolan. Kiranya Tuhan boleh menyertai. Dan kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat buat kita semua. Kita ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, kita ada persekutuan wilayah gabungan yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober. Temanya adalah sakit penyakit. Apakah hukuman Tuhan? Yang membawakan adalah Bapak Gerson Lim. Diharapkan Bapak Ibu sekalian yang tergabung di PW 1 sampai 3 bisa mendaftar lewat Google Form yang sudah diberikan. Apabila kesulitan bisa menghubungi saya atau penginjil Tarmina. Saya yakin bahwa kali ini kita akan mendapatkan berkat dari persekutuan kita. Kita akan ada bukan hanya sharing firman Tuhan, kita akan sama-sama mendiskusikannya dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, besok jangan lupa ada EBS pertemuan terakhir tentang dosa-dosa terhadap Roh Kudus yang akan dibawakan oleh Pendeta Henry Ongkowijoyo. Diharapkan semua jemaat yang sudah mendaftar bisa mengikutinya. Lalu yang berikutnya kita bersyukur kepada Tuhan, persembahan jemaat berupa Alkitab sebanyak 500 Alkitab. Itu sudah diberikan ke pedalaman Papua. Gereja mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah berpartisipasi. Lalu yang terakhir kita ada berita duka
dengan meninggalnya Ibu Nani Handayani atau Wu Ai Hua, yaitu mamanya Budi Sanyoto atau mertua Sukding. Kita semua berduka cita bersama dengan Budi dan Sukding dengan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan. Baik, demikian untuk pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Stay home, stay safe, God bless you.